si pempek yang enak dari Palembang kamu. Jumpa lagi saudaraku dalam renungan harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini saya memberikan judul Pempek, yang didasarkan pada Injil Matius pasal 7 ayat ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudaraku, siapa yang tidak mengenal pempek? Makanan khas Palembang ini terbuat dari olahan ikan, tepung terigu, dan tepung tapioka. Makanan ini menjadi lengkap bila disajikan dengan kuah cuka. Karena kelezatan yang dihasilkan dari perpaduan rasa gurih, manis, dan asam dari kuah cuka dalam satu gigitan saja ini, maka tidaklah heran apabila pempek menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Di balik kelezatannya, pempek juga mempunyai filosofi yang mendalam. Dan inilah filosofi pempek. Yang pertama, teksturnya yang kenyal menyimpulkan fleksibilitas dan kedinamisan. Zaman yang terus berkembang menuntut setiap individu untuk terus beradaptasi dengan kesediaan melakukan perubahan ke arah yang lebih positif. Oleh karena itulah, hidup harus luas dan peka terhadap perubahan. Kedua, cita rasanya menyimpulkan keseimbangan di dalam hidup. Perpaduan cita rasa gurih, manis, dan asam dalam pempek mengingatkan agar manusia dapat menjalani hidup dengan seimbang, baik spiritual, mental, maupun pekerjaan. Dengan demikian, maka hidup akan semakin menjadi berkat. Ketiga, kuah cuka menyimpulkan bahwa hidup ini mesti realistis. Rasa manis dan asam dalam kuah pempek ini menjadi pengingat bahwa hidup ini tidak selalu manis, kadang juga asam. Oleh karena itu, meski tetap optimis, setiap orang mesti juga mengantisipasi adanya kemungkinan gagal. Dengan bersikap seperti itu, maka bisa meminimalisir kekecewaan terhadap harapan dan mimpi yang belum tercapai. Ketiga, filosofi ini menunjukkan bahwa mental, spiritual, dan perilaku kehidupan seseorang mesti berada dalam kualitas yang terbaik, sehingga dapat menjalani dan melalui kehidupan ini. Saudaraku, filosofi pempek ini mengingatkan tentang kualitas kehidupan anak-anak Tuhan yang mesti menunjukkan kualitas iman yang sesungguhnya. Karena kualitas iman itu akan nampak dari pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Secara sederhana, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik juga. Oleh karena itu, setiap anak Tuhan mesti menunjukkan sikap iman di dalam perbuatannya. Tuhan Yesus mengingatkan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini berlatar belakang peringatan tentang adanya nabi-nabi palsu. Para nabi palsu mungkin bisa meniru dan mempraktikkan hal-hal spektakuler dalam kekristenan, seperti mengadakan mukjizat, bernubuat, atau bisa juga memanggil nama Tuhan. Hanya saja, melalui tingkah laku, kita dapat melihat kualitas hati dan pikiran mereka yang sesungguhnya. Nah, dengan cara berpikir yang sama, kita dapat memahami tentang ketaatan yang dituntut oleh Tuhan Yesus.
Ketaatan merupakan bukti bahwa kita telah mengalami perubahan radikal di dalam diri kita. Bila seseorang sudah diselamatkan, maka sudah seharusnya ia tidak lagi hidup di dalam dosa. Ketaatan kepada Tuhan tidak cukup hanya sekedar memanggil namanya saja. Ketaatan iman mesti ditunjukkan melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan yang berkualitas dan menjadi berkat. Saudaraku, kiranya sajian pempek hari ini mengingatkan kepada kita semua agar dapat menunjukkan kualitas iman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab ketaatan itu mesti mewujud di dalam setiap aspek hidup kita, baik spiritual, mental, maupun pikiran, tutur kata, dan perbuatan. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk mewujud nyatakan iman percaya kami melalui pikiran, tutur kata, dan sikap kehidupan kami sehari-hari. Dengan demikian, maka hidup kami boleh menjadi kitab yang terbuka dan menjadi berkat. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.